Good people, saat ini saya sudah bersama pakar hukum yaitu Bapak Firman Chandra. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Harus tetap semangat. Iya. Pak, saya ingin menanyakan nih, Bapak mengikuti berita tentang perseteruan ibu dan anak di Mirzani dan juga Maulid ini. Betul. Bagaimana tanggapan Bapak sendiri sebagai pakar hukum? Oke, kalau dari sisi hukum itu sudah masuk ke hukum keluarga. Jadi di kita ada namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian ada kompilasi hukum Islam, ada peraturan turunannya, dan ada terkait dengan undang-undang anak. Dan di situ jelas bahwa masing-masing memiliki kriteria. Contoh misalnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan diperbarui juga bahwa anak itu di usia 19 tahun. Jadi kalau sudah di atas 19 tahun berarti sudah dewasa. Tapi di Undang-Undang Anak itu 21 tahun. Artinya apa? Memang ada sedikit perbedaan gitu, bahwa undang-undang ini kok di sini berbeda 19, ini 21 tahun. Tapi esensi dari hukum tersebut adalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Bagaimana orang tua harus melindungi anak, begitu juga anak menghormati orang tua. Kemudian ada hak dan kewajiban seperti menyekolahkan, kemudian memberikan nafkah, kemudian memberikan kedamaian dan lain-lain, dan upayakan sepanjang belum menikah anak tersebut ya harus tinggal dengan orang tuanya supaya apa? Keluarga utuh, kemudian keluarga yang menjadi role model itu muncul di situ, karena anak-anaknya memang harusnya identik dengan orang tuanya, bareng dengan orang tuanya, makan juga dengan orang tuanya, dan apapun aturan, meskipun aturan tersebut setiap rumah berbeda-beda, tapi sejatinya adalah orang tua akan melindungi anaknya, dan anak sejatinya juga harus menghormati orang tuanya. Pak, mengingat Loli ini umurnya masih 17 tahun, bagaimana Bapak sebagai pakar hukum menyikapi permasalahan ini? Apakah Loli masih bisa terjerat hukum atau malah sebaliknya? Oke, anak di bawah umur pun kalau melakukan tindak pidana ya pasti ada aturan hukum yang berlaku. Tapi kita lihat dulu nih permasalahannya apa gitu. Kalau permasalahannya hanya perbedaan pendapat antara orang tua dan anaknya, itu sih sebenarnya no isu gitu, nggak ada isu yang perlu dipermasalahkan. Namun balik lagi, yang paling fundamental adalah anak dan orang tua sejatinya itu adalah satu rumah. Kalau anak itu memang sekolahnya di area yang memang bisa dijangkau, tapi kalau ke luar negeri ya berarti beda rumah, itu case yang berbeda. Kemudian apakah anak bisa terjerat hukum? Terjerat hukum apa dulu nih kan harus dilihat. Apakah anak menghina orang tuanya bisa dikatakan kategori melanggar hukum, atau ibu atau orang tua yang tidak memberikan nafkah anak bisa terjerat hukum? Ya balik lagi, semuanya kan nanti masuk ke delik aduan, delik yang memang harus diadukan. Tapi upayakan kalau namanya keluarga harus didiskusikan dengan keluarga kalau menurut saya sebelum masuk ke pihak luar. Misalnya pihak luar itu siapa? Pihak luar itu misalnya penegak hukum gitu. Tapi upayakan semuanya didiskusikan dan dimediasikan dengan keluarga, baik itu orang tuanya ataupun walinya kalau orang tuanya meninggal. Berbeda dengan Fadil Bejide, pasangan dari Loli yang sudah berumur 19 tahun, apakah tuntutan atau laporan dari Nikita Mirzani ini bisa dilontarkan kepada Fadil Bejide atau bagaimana? Oke, kalau ada orang usia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di atas 19 tahun berarti kan bukan anak lagi. Tapi kalau di Undang-Undang Anak itu 21 tahun. Namun kalau sudah masuk ke ranah yang namanya ranah hukumnya apa dulu? Katakanlah ada kalimat-kalimat yang dikatakan penghinaan, berarti masuk di Undang-Undang KUHP kita, pasal 310, 311 dijungtokan lagi dengan Undang-Undang kita pasal 27 ayat 3 dan junto pasal 45 ayat 3. Dan itu lagi-lagi delik aduan, jadi harus diadukan. Namun kalimat yang menghina itu apa? Kemudian apakah ada tindak pidana lain? Misalnya ada
ada dugaan penganiayaan, ada dugaan pencabulan anak misalnya, ada dugaan pemerkosaan, dan itu harus ada bukti lagi karena memang agak sensitif sih kalau sudah masuk ke ranah privacy tadi. Misalnya katakan pencabulan, bukti pencabulannya apa, seperti kasus misalnya perjinahan, perjinahannya itu apa, apakah hanya tanda kutip hal-hal yang dikeluarkan oleh laki-laki tersebut, kan enggak juga, tapi ada serangkaian alat bukti. Serangkaian alat bukti itu apa? Kalau perjinahan berarti kan harus ada kalimat bersenggama, ada foto, ada video, meskipun nggak ada saksi itu bisa. Tapi kalau misalnya tidak ada itu berarti saksi harus diperbanyak dan alat bukti lainnya, videonya, fotonya. Kemudian balik ke kasus yang sekarang lagi viral, apa sih pasal yang bisa masuk? Nah, itu pasal yang bisa masuk harus dicerna dulu. Apakah pasal hanya pencemaran nama baik yang 310-311 tadi, atau dicontohkan lagi dengan tindak pidana lainnya, misalnya pemerkosaan. Nah, definisi pemerkosaan itu balik lagi sama dengan perzinahan, itu harus diadukan. Setelah diadukan dalam bentuk laporan polisi, baik di Polres ataupun di Polda ataupun di Bareskrim, kemudian akan dibentuk yang namanya tim penyidik oleh kepolisian. Nah, tim penyidik ini akan menginterview mulai dari pelapor, terlapor, dan saksi-saksi. Kemudian setelah itu alat buktinya apa? Misalnya pencabulannya, foto, video, dan lain-lain itu diserahkan. Setelah itu akan dipanggil tuh terlapor. Nanti terlapor akan ditanyakan dengan diperlihatkan alat bukti tersebut. Apakah Anda melakukan ini? Kalau tidak ya berarti harus mencari alat bukti baru lagi. Kalau oke, saya akui, berarti pengakuan itu cukup. Tinggal nanti masalah apakah dilanjutkan proses ini ke tahap 2. Tahap 2 itu artinya apa? Dilakukan sebuah gelar perkara untuk menentukan terlapor menjadi tersangka. Setelah jadi tersangka, apakah cukup? Tidak juga. Bisa jadi misalnya dimaafkan, ada mediasi, berarti kan ada perdamaian. Nanti LP itu dicabut, selesai. Persis kayak kasus Lesti kan, suaminya sudah masuk kan, sebagai tersangka, sudah di rutan juga, tapi Lesti maafkan, dicabut LP-nya, selesai. Jadi orang menjadi tersangka pun belum tentu bisa lanjut sampai pengadilan. Ada kalanya selesai di tingkat kepolisian atau penyidikan. Nah, balik lagi, lapor itu akan melaporkan dengan pasal apa? Jadi kalau menurut saya harus diinvestigasi dulu pasal yang pasnya apa, karena kalau terlalu banyak juga nanti penyidik pusing gitu. Misalnya pencemaran nama baik, apakah pencabulan, apakah pemerkosaan, atau mungkin hal-hal lainnya, termasuk pemerasan misalnya di situ. Nah, harus jangan terlalu banyak yang dilaporkan. Namun lagi-lagi ini adalah delik aduan, delik yang hanya bisa diproses melalui sebuah laporan. Siapa sih yang berhak melaporkan? Yang berhak melaporkan sesuai dengan KUHP kita itu adalah orang terdekat, apakah itu orang tuanya, apakah itu adiknya, atau kuasa hukumnya, sebenarnya bisa. Jadi apakah ibunya boleh melaporkan? Oh boleh, karena kan ibunya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan akte kelahiran. Dia rasain akte kelahirannya atas nama saya ibunya, bapaknya siapa. Itu kan berarti sah melaporkan secara hukum gitu. Atau mungkin kuasa hukum yang melaporkan, boleh. Nanti diperlihatkan surat kuasanya gitu. Nah, dari sana diproses. Disitulah apakah terjadi tindak pidana atau tidak, penyidik akan melakukan. Padahal Bajide sendiri kan dilaporkan karena atas kasus persetubuhan anak di bawah umur dan juga melakukan adopsi. Sebenarnya hukuman pidana atau perdata yang bisa didapatkan oleh Fadil itu seperti apa? Oke, kalau aborsi itu kan termasuknya adalah kasus pembunuhan. Kalau pembunuhan itu pembunuhan yang direncanakan atau tidak. Tapi balik lagi, definisi aborsi itu akan melebar kemana? Berarti akan masuk tempatnya di mana? Tempat aborsi. Kemudian yang turut serta melakukan aborsinya siapa? Apakah contoh misalnya dokternya itu akan dilihat ini dokter
SPOG apa dokter biasa atau bukan dokter, nah itu akan kena. Kemudian tempatnya di mana, itu pun akan kena juga di pasal 55 turut sertanya. Let's say misalnya kita sebut pembunuhan berencana di pasal 340. Pasal 340 itu barang siapa yang menghilangkan nyawa orang dengan sengaja dan perencanaan akan ada ancaman 20 tahun dan atau pidana mati gitu. Nanti di sana ada namanya pasal 55 turut serta. Siapa turut sertanya? Berarti orang yang ikut serta melakukan tindak pidana tersebut. Let's say misalnya dokter, bidan atau dukun, misalnya dukun beranak atau siapa gitu. Artinya kita akan kena juga. Jadi tidak melulu aktor intelektualnya atau dadernya misalnya disuruh sama pacarnya gitu. Ini akan kena semuanya kalau menurut saya. Jadi apakah itu pasal yang akan atau sudah dilaporkan? Kalau itu berarti harus dilibatkan juga orang yang ikut serta dalam tindak pidana aborsi atau pembunuhan tersebut. Tidak melulu karena kebencian seseorang akhirnya hanya fokus di satu orang tersebut. Jadi harus komprehensif pada saat bikin laporan juga. Karena atau mungkin juga bisa jadi dilakukan oleh terlapor. Kan kita nggak tahu kan, terlapor lah yang melakukan tindak pidana tersebut. Kita nggak tahu juga. Nanti biarkan penyidik akan melakukan sebuah proses penyelidikan dulu nih. Baru setelah itu penyidikan, apakah memang didapat bukti yang sahih bahwa sudah terjadi tindak pidana aborsi atau pembunuhan tersebut. Atau ini hanya isu misalnya aborsi ini. Nah ini kan nanti penyidik lah akan melakukan penyelidikan. Kalau memang benar tindak pidana itu ada dan dibuktikan dengan alat-alat tadi, misalnya sudah pernah hamil itu kan terus dilihat dari salah satu indikator awalnya adalah tes respek. Kalau respeknya 2 ya berarti hamil kan. Tinggal nanti setelah itu hamil apakah diaborsi atau gugur dengan sendirinya, kan ada juga gitu kan. Kalau memang gugur dengan sendirinya karena capek dan lain-lain berarti kan memang bukan aborsi. Tapi kalau memang aborsi berarti kan ada alat atau ada orang yang ikut memasukkan alat tersebut ke dalam tubuh atau mungkin ininya wanita tersebut. Biarkan kalau menurut saya sih penyidik dalam hal ini kan Polres yang sudah dilakukan LP Polres Jakarta Selatan nih. Polres Jakarta Selatan saya yakin profesional semua. Artinya mereka akan melakukan sebuah penyelidikan, penyidikan, kemudian gelar perkara. Dan gelar perkara pasti dihadiri nih oleh banyak tim di situ. Ada wasidiknya, ada propamnya, ada penyidiknya, ada mungkin irwasda dan lain-lain. Kalau memang ternyata betul sudah terjadi tindak pidana aborsi tadi, ya berarti dinaikkan jadi tersangka. Tapi kalau tidak terbukti berarti LP tersebut akan gugur atau kurang data misalnya, berarti harus dicari ini. Itu sih dasar hukum dari aborsi dan atau misalnya tindak pidana lainnya yang sudah dilakukan oleh terlapor. Baik, Pak Firman, ini kan kasusnya yang sudah bergulir gitu. Sekiranya menurut Pak Firman sendiri sebagai pakar hukum, bagaimana seharusnya Fadel melangkah? Apa kira-kiranya yang harus dilakukan oleh Fadel, begitu pula dengan Nikita Mirzani? Sebenarnya di Indonesia itu ada namanya zaman dulu itu silaturahmi atau mediasi atau bahasa Kapolri sekarang restoratif justice RJ. Kenapa nggak tidak dilakukan itu? Artinya kita negara timur, negara Indonesia yang masih mengedepankan asas-asas kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat. Nah, itu masih bisa dijalankan sebenarnya meskipun sudah ada LP. Jadi apa sih yang terjadi gitu? Mereka lah yang harus berunding. Tapi balik lagi kan masing-masing mungkin sudah ada kuasa hukum. Pelapor punya kuasa hukum, terlapor punya kuasa hukum. Kalau sudah membentuk kuasa hukum, apa yang terjadi? Ini pasti akan ketemunya hukum. Kalau menurut saya sebagai praktisi hukum, coba nanti kan memiliki kuasa hukum dulu, ketemulah para pihak ini, pelapor dan terlapor ini, dicari jalan tengahnya. Kalau memang emosional pasti akan sampai ke jalur hukum. Turunkan dulu egonya dua-duanya, dicari jalan tengahnya apa, dicari fakta-faktanya. Yang saya misalnya tindak pidana ini terjadi, kenapa bisa terjadi? Dan apakah
kalau benar gitu. Ya tinggal diminta balik, apakah dalam bentuk nanti perjanjian, utang piutang atau apa, berarti itu selesai secara uang. Kemudian terkait dengan hal-hal yang sifatnya betul nggak aborsi atau tidak aborsi, yang tahu kan ahli kedokteran sebenarnya. Ahli kedokteran lah yang akan bisa menjelaskan. Mereka memang belajarnya ilmunya ilmu kedokteran, pasti akan tahu kan, oh ini bukan aborsi, ini aborsi. Nah itu yang akan masuk, karena di pengadilan juga sama. Nanti akan dipanggil tuh namanya ahli, selain saksi ada namanya ahli. Ahli apa yang dipanggil? Pasti ahli kedokteran, ahli psikologi, mungkin ahli bahasa dan lain-lain. Ahli kedokteran akan menjelaskan apa sih definisi aborsi. Nah di sana akan dijelaskan, dan itu panjang karena apa, Indonesia tuh menganut Eropa Continental Justice System. Ingat bahwa kita tuh hampir sama dengan Belanda dan Perancis. Artinya apa? Proses hukum ini bergulirnya tuh panjang. Mulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian berarti akan meningkatkan tahap 2. Kalau memang sudah jadi tersangka, diserahkan kemana? Ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tersangka dan berkas-berkasnya, baru kemudian disidangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan locus delicti dari kasus tindak pidana ini. Kemudian setelah itu ada namanya dakwaan, jawaban, eksepsi dan lain-lain sampai putusan. Itu butuh waktu berapa lama? Salah satu yang nggak puas akan banding, nggak puas lagi akan kasasi. Mau selesai berapa lama kasus ini? Oke lah, itu hak dari masing-masing. Pelapor masih bersekutu, saya nggak memaafkan, tapi prosesnya kan akan panjang. Terlapor juga kan kalau dia melawan akan ada beban hukum lagi, mungkin akan ada tindak pidana pelaporan baru lagi atau lain-lain. Kalau menurut saya sih jalankan proses restoratif justice, lakukan, karena apa? Supaya damai gitu, tidak ada permasalahan yang berkepanjangan. Kemudian misalnya masalah utang piutang kan bisa masuk ke perdata terkait dengan perbuatan melawan hukum, sita aja rumahnya kalau memang benar. Jadi rumah yang dimilikinya pun bisa disita gitu. Sepanjang adalah bukti ya bahwa itu ada dugaan tindak pidana yang namanya let's say utang piutang gitu misalnya, masukin sebagai gugatan sehingga pengadilan bisa mensita jaminan dari harta yang dimiliki oleh tergugat. Tapi balik lagi, idealnya adalah kalau bisa dua-duanya damai, dicari jalan keluar bagaimana. Kemudian hal-hal yang terkait masalah harta silakan dibayar kapan. Kemudian masalah terkait dengan pidana yang kita sebut misalnya aborsi dan lain-lain, dicari jalan keluar. Apakah memang betul? Kalau memang betul, alat buktinya harus komprehensif juga. Kalau memang ini saya nggak mau tahu, mau dijalankan terus, silakan juga, itu hak masing-masing. Tapi paling elok adalah saling memaafkan, sehingga ini menjadi contoh baik kepada masyarakat di seluruh Indonesia bahwa orang tua dan anak itu saling memaafkan dan harus jadi teamwork, harus jadi satu kesatuan utuh untuk melawan hal-hal yang tidak patut di luar gitu. Tapi kalau tidak patut di luar juga bisa dimaafkan dengan cara mediasi dan mereka memaklumi, kemudian minta maaf juga, indah gitu hidup ini. Kalau menurut saya itu yang harus dilakukan menurut saya sebagai praktisi hukum agar mereka damai. Terkait kuasa hukum, Fadel sendiri sudah menunjuk Ramzan sebagai kuasa hukumnya. Itu menurut Bapak sendiri sebagai pakar hukum, kenapa Fadel menunjuk Ramzan? Apakah karena Ramzan pengacara ternama atau bagaimana? Tidak ada. Oh ya, sorry. Rasman. Tidak ada pengacara ternama. Rasman. Pak, terkait kuasa hukum, bagaimana Bapak bisa menjelaskan itu? Kenapa Fadel harus menunjuk Rasman sebagai kuasa hukum? Apakah karena beliau adalah pengacara ternama atau bagaimana? Oke, di Indonesia itu di Jabodetabek ada sekitar kira-kira ya mungkin 800.000 pengacara yang sudah tersumpah, dan saya meyakini semuanya ternama. Karena apa? Ada di wilayah ibu kota Jakarta kira-kira. Kemudian alasannya kenapa sih harus menunjuk A atau B? Saya yakin sih karena memang kenyamanan gitu mungkin. Jadi pada saat kami atau siapapun ditunjuk oleh klien, berarti klien tersebut sudah merasa nyaman dulu.
Fadel misalnya menunjuk A tersebut menurut Fadel saya nyaman gitu dengan A tersebut, yaitu hak. Setelah itu dibuatkan sebuah yang namanya legal standing. Legal standing itu aturan hukum bahwa dia sebagai penerima kuasa, ini pemberi kuasa, tanda tangan sah sebagai kuasa. Nah, kemudian kuasa itu sampai di mana harus lihat dulu, apakah hanya di tingkat kepolisian atau hanya di tingkat penuntutan atau di pengadilan untuk mendampingi dan mewakili. Jadi semua pengacara yang ada di Indonesia itu semuanya ternama dalam proses. Jadi tidak ada yang hebat atau yang kurang hebat, karena semuanya hebat sebenarnya. Tinggal bagaimana caranya supaya kita belajar ilmu hukum terus menerus, karena hukum itu dinamis, kita nggak bisa merasa hebat karena ilmu hukum itu bertambah terus gitu sih. Pak Firman, ini kan yang mengangkat people juga ingin tahu, banyak sekali ada yang remaja, ada juga orang tua, ada hal-hal yang ingin menanyakan dari Pak Firman juga sendiri terkait kasus Loli dan juga kasus yang ada, kasus keluarga, baik kita kerja di Loli atau Fadel, itu adalah pembelajaran bagi kita semuanya bahwa bagaimana seorang orang tua kita sebut harus bisa mendidik anaknya dengan baik dan benar. Karena bagaimanapun anak sepanjang dalam usia masih anak-anak, baik di bawah 21 tahun ataupun di bawah 19 tahun, itu tanggung jawab dari orang tuanya. Jadikan kita sebagai role model yang baik, karena bagaimanapun anak akan ikut terhadap perilaku kita semuanya, karena yang dilihat adalah kita dulu, di luar adalah comparison saja, perbandingan saja. Manakala kita melihat orang tua kita the best, itulah yang akan dijadikan sebuah panutan. Kemudian anak jangan sampai keluar jalur. Carilah cinta di dalam rumah. Cinta yang sejati dan murni adalah cinta kepada orang tua, baik ke ibunya ataupun ke bapaknya. Jangan keluar rumah dulu, karena apa? Di luar belum tentu ada cinta yang sejati. Sampai kalian menjadi dewasa. Dewasa itu akan ada persis sama kayak begini juga. Kalian punya anak, dan kalian harus menjadi contoh di dalam rumah juga kepada anak-anak kalian juga. Supaya apa? Indonesia itu tetap utuh, sehat, tanpa ada penelantaran anak dan tanpa ada perceraian. Itu yang paling penting. Kuatkan Indonesia, maka dimulai dari kuatkan rumah tangga kita sendiri. Luar biasa, terima kasih Pak Firman Chandra atas waktunya dan kemana-mana tetap presence.